Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di market oil. Seperti biasa untuk market oil saya akan menggunakan base di time frame 1. Lalu sebagai konfirmasi entry saya akan menggunakan time frame M15. Jika kita lihat di sini, sebelumnya harga sudah sentuh base tersebut dan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Jika kita lihat pergerakan harga sebelumnya, harga sudah sampai ke level Fibo 161. Lalu saat ini harga naik kembali, dan dalam kenaikannya tersebut harga tidak membuat setup pembalikan, yaitu tidak membuat setup buy CB1 atau dominan. Jadi masih ada potensi harga akan merespon setup sell CB1 break tersebut. Jika kita lihat di sini terdapat setup full margin, yaitu syarat yang pertama ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya, dan syarat yang kedua adalah harga koreksi ke base tersebut. Jadi merupakan poin entry yang cukup baik untuk kita entry di sini karena memiliki risiko yang sangat kecil dengan take profit yang cukup besar. Walaupun pola candle ini atau setup ini dinamakan setup full margin, tapi di sini tidak harus kita untuk entry full margin. Kita di sini bisa meningkatkan risikonya dengan tetap menggunakan money management dengan bijak, yaitu menggunakan stop loss untuk membatasi kerugian kita. Oke, langsung entry sell di sini. Lalu seperti biasa gunakan stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 161 karena saya mendapatkan entry di level Fibo 50. Jadi take profit ideal juga bisa diletakkan di level Fibo 161. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon, maka harga akan turun sampai ke level Fibo 161. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan naik kembali menyentuh stop loss. Oke, di sini market membuat drama, market kembali naik. Jadi saya putuskan untuk menambah entry saya di sini. Lalu kembali pasang stop loss dengan nilai yang sama dengan entry sebelumnya, yaitu meletakkan SL di harga yang sama di level Fibo 0 dan meletakkan take profit di harga yang sama juga di level Fibo 161. Pasang stop loss ini merupakan hal yang wajib menurut saya karena kita tidak pernah tahu pergerakan harga berikutnya. Yang kita tahu di sini hanyalah kebiasaan market merespon setup yang kita gunakan. Artinya masih ada potensi untuk market tidak merespon setup yang kita gunakan. Karena itu wajib sekali kita pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Jadi kita lebih aman untuk menghitung risiko di awal. Jadi sistem yang saya gunakan bukan ketahanan modal, tapi menghitung risiko di awal. A few moments later. Pergerakan market berikutnya, di sini market membuat prank karena harga kembali naik menyentuh stop loss. Lalu setelah menyentuh stop loss, harga kembali turun sampai ke level Fibo 261. Disinilah pentingnya kita untuk menggunakan stop loss karena walaupun setup ini merupakan setup yang memiliki win rate yang tinggi, yaitu setup full margin, tapi masih ada potensi setup ini tidak direspon oleh market atau membuat prank. Karena di sini market membuat kenaikan yang baru atau new high, artinya setup CB1 sebelumnya tidak bisa digunakan. Kita akan coba analisa pergerakan berikutnya menggunakan setup yang baru yang sama-sama membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Dan jika kita ukur menggunakan Fibonacci, saat ini harga sudah berada di level Fibo 423. Di sini sebenarnya market masih merespon base sell di time frame 1 tersebut, tapi di sini market membuat drama dengan membuat beberapa setup di dalam base tersebut. Pergerakan market yang seperti ini yang tidak bisa kita hindari, karena itu yang bisa kita lakukan hanya dengan melindungi modal kita dengan menggunakan stop loss atau dengan menghitung risiko di awal. Jadi jika market tidak sesuai dengan yang kita analisakan, kita tahu risiko yang akan kita terima. Jika kita lihat di time frame H1-nya, saat ini harga masih berada di base sell di time frame H1.
Artinya market ini membuat drama dengan membuat beberapa setup di dalam base tersebut. Karena base ini memang cukup besar sehingga jangkauan untuk market membuat setup juga cukup besar juga. Kita akan lihat untuk pergerakan berikutnya di time frame M15-nya. Jika kita lihat di sini market membuat 3 kali setup. Yang pertama setup valid, yaitu harga turun sampai ke level Fibo 161. Dan yang kedua, setup ini tidak valid karena harga menyentuh stop loss, lalu kita entry di setup sell ini. Lalu yang ketiga, harga juga valid karena market membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya. Jika kita ukur menggunakan garis Fibonacci, kita akan lihat bagaimana respon market terhadap setup dominan break tersebut. Jika kita menggunakan konfirmasi setup CB1 atau dominan untuk membaca market, maka kita mengetahui setiap market berpotensi untuk merespon setup-setup tersebut. Biasanya market merespon minimal sampai ke level Fibo 161. Jika kita lihat di sini market merespon dan harga turun sampai ke level Fibo 261. Lalu di level Fibo 261 ini harga membuat kenaikan kembali dan membuat new high. Dan di setup yang terakhir ini harga valid, lalu harga turun sampai ke level Fibo 423. Setup yang sangat menarik untuk kita ulas untuk pergerakan market crude oil ini. Karena walaupun entry saya kena prank di sini, karena memang belum rezekinya, tapi di sini market beberapa kali membuat setup. Dan sebenarnya dari ketiga setup itu hanya 1 kali yang kena prank dan 2 setup lainnya itu valid. Poinnya dalam trading adalah kita mampu membaca market menggunakan teknik yang kita gunakan. Dan bagaimana kita mengetahui respon market terhadap setup-setup yang kita gunakan, sehingga kita punya antisipasi jika market memang tidak merespon setup yang kita gunakan. Jadi trading jauh lebih nyaman karena kita lebih percaya diri. Kita mengetahui setiap pola candle pembalikan, yaitu setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk entry. Dan kita menunggu harga di tempat yang tepat, yaitu base, karena base merupakan basic dari supply and demand, jadi potensi untuk direspon oleh market jadi lebih besar. Oke, untuk yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi, karena di playlist materi ini terdapat video-video basic mengenai teknik ini, dan ada video yang menjawab banyak pertanyaan yang sering kali ditanyakan mengenai teknik ini. Sedangkan untuk diskusi, jika teman-teman menemukan setup di market, teman-teman bisa sharing untuk didiskusikan di komentar yang saya sematkan di setiap video yang baru. Karena saya tidak membuat grup dimanapun, jadi saya membuat wadah di kolom komentar yang saya sematkan. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.